Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Teman-teman yang sering nonton sinetron pasti gak asing dengan Riana Dea dan lawan main sekaligus suaminya yaitu Puadin Reddy. Keduanya kian bahagia setelah dikaruniai 2 orang anak, yakni Kiandra dan juga Davian. Tapi katanya kedua anaknya malah gak deket dan gak mau sama sang ayah nih. Tapi kalau sama anak tuh, wah gila sih. Itu gue baru ngerasain bener-bener, wah gila. Tak bersyaratnya tuh bener-bener tak bersyarat. Sama anak cintanya? Iya. Meskipun anak gue begitu ya nggak apa-apa. Walaupun anaknya cintanya mamanya ya. Dan seperti apa perasaan Dea saat melahirkan tapi sang suami malah tidur? Aku belum tidur, mau marah, tapi dia belum tidur, ngerti nggak? Jadi kayak, ya udah kamu tidur aja deh. Iya, aku tidur dulu ya. Terus gue ngasih tahu dokter, dok kalau misalnya udah mau melahirkan kasih tahu gue ya. Iya. Pas gue bangun, Pak, azanin. Ngomat aja belum. Udah lahiran. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like dulu channel Cerita Untung. Waktu. Nah ini nih serba salah nih jadi laki. Ya. Dia selalu gitu sih sama aku, selalu kalau misalnya kita ngebahas ini, pasti ujungnya kita ngebahas kayak apa kamu bilang? Apa tuh? Kalau misalnya Iya, jadi ada gini, waktu romantis. laki-laki kan menurut gue dilematis. Kecuali kalau bininya ngerti, gitu ya. Sekarang gini, ini bener di gua. Nah, dia berdasarkan Ini berdasarkan filosofi gua. Lagi mas gitu jadi dijodohin. ya karena itu di musyawarah cuma kita doang yang belum nikah, akhirnya udah dijodohin. Tapi awal langsung suka? Enggak lah, nggak mau. Itu bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Untung. Itu acara lain, cerita untung. Itu mah acara dulu ya. Ingat ya, salah ya. Iya, nah tamu kita ternyata adalah, wah anak Bintaro ini ya. Pasangan Puadin Reddy dan Riana Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Reddy. Ya. Saya bawa istri saya namanya Riana Dea. Hari ini kita berkunjung dan kita dikasih makan nasi biryani dan nasi mandi. Alhamdulillah karena kita juga lagi lapar. Belum makan, Belum makan. Mungkin teman-teman ada pangling-panglingnya atau gimana-gimananya ya. Kan Maksud lu gendut gue? Belum apa-apa nih gue udah bacain langsung. Kayak gini, pasti banyak yang inget zaman ya Reddy bawain bola nih, ya masih pakai jas nih, langsing-langsingan begitu lah so. Ya. Enggak, Reddy apa namanya bola sama sinetron juga kan? Dia sinetron juga. Kalau gue pasti lihat lagi bola, maksudnya ya. Ji, udah jujur aja Ji. Enggak. Jujur aja Ji. Enggak, lebih muda lah, lebih muda. Editor itu tolong di-cut ya. Itu belum nikah kan? Apa dulu dong? Udah dong. Langsung Oh, nyalain iya, lagi iya, tadi. iya, iya. Apa kabar sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Aduh, Masya Allah kita ketemu sama pasangan yang Masya Allah juga. Udah berapa tahun sih pernikahan? Mau 6 ya? 2000 berapa ya? 16. 16 ya. 16 kan? Lu gimana sih Assalamualaikum? Ini baru awal. Pak, gini, lu jangan ngomongin masalah itu, yang penting harmonisnya. Wow. Iya nggak? Bener nggak? Iya. Iya. Sering ngobrol di Lupa rumah. wajar, bos. Manusia, bos. Beban itu, aduh, bukan beban itu, beban hidupnya yang berat. Tunangan tanggal berapa? Ya. Lu ngomongin aja tuh kayak ini lagi tunangan. Kawinan aja lupa. Gimana ceritanya sih? Aduh, ini pasti kalau lihat kayak gini sih ya, ini cinlok ya? Enggak lah. Enggak, Ketemu Pak. di mana? Enggak. Iya di. Kita dijodohin justru. Oh bukan di lokasi syuting. Lu dijodohin? Jodohin ini. Kalau mau? Kalau mau. Bahkan lu bilang tadi gua ganteng dulu, ya mau ya Pak. Dulu loh. Gitu. Serius dijodohin. Oh, kalian udah bertetangga dari dulu Tapi ya? kan Enggak. kalian sama-sama syuting sinetron kan? Kita satu sinetron, tapi kita nggak banyak ngomong. Kita nggak ngomong sama sekali. Lu ngapain kalau nggak banyak kamu di adegan? Pendiam dua-duanya. Kita dua-duanya pendiam dan sama-sama cuek. Jadi kayak ya udah sampai kalau misalnya di set baru kita ngobrol, baru kita take, ya udah ngobrol. Terus scene-nya suami istri lagi peluk-pelukan. Lah,
Abis itu cut, ya udah dia, aku udah main handphone gue. Itu sebelum dijodohin tuh kan? Belum. Sama-sama nggak tertarik. Kayak dia nggak suka sama aku juga nggak suka sama dia. Ada dua nih kalau nggak ngobrol. Satu nggak pede, Nggak tertarik. dua malu atau emang suka. Nggak tertarik. Kagak tertarik sama sekali. Kenapa? Apa yang lu bikin lu nggak Sumpah suka? demi Allah, ini gue berdiri demi Allah. Jangan kasar. Orang bener pada saat itu memang kagak ada apa-apa gitu. Ya, apa yang lu bikin lu nggak suka sama dia dulu? Karena emang waktu itu kan mantannya ya satu Dia punya mantan. Enggak, maksudnya kayak tahu lah dia gimana menghadapi orang tuh kita tahu gitu, kayak dia tuh cuek banget terus. Emang mantannya pernah curhat-curhatan juga? Enggak, tapi kan kayak ya tahu lah, maksudnya Satu kita lingkungan. satu lingkungan gitu kan, jadi kayak Pemain dia juga nggak peduli, gitu. nggak teleponan, nggak yang ngabarin, nggak peduli sama orang gitu loh. Ya nggak punya duit dulu kan. Nggak ngajak jalan, nggak apa, emang lagi belum turun aja. Iya, Honor kan lu tahu sendiri Iya, zaman dulu iya, lu kan. kan tahu. Iya kan. Udah gitu kolosal lagi, lu tahu sendiri kan. Udah. Oh, lu kolosal. hidupnya. Zamannya Kayak lu kita ketemu waktu itu kolosal, waktu itu kita ketemu Oh, lu pakai kolosal. kemben dong? Iya, Pak. Gua aja kemben. Surinya Orang dia gua pakai rajanya. miniset itu. Gua kira gua pakai miniset aja ketahuan ini. Aduh, parah. Jadi apa dulu lu namanya? Dia jadi raja apa ya? Oh, jadi Bima gue. Karena Oh, badannya Jawa. gede. Iya dong. Sebelum itu mah setelah itu. Oh iya, setelah itu ya. Oh, beda. Atau pokoknya dia jadi Arjuna raja. lah Pak gue, Pak. Mana ada Arjuna? Aduh, apalah pokoknya. Oh, dia maksudnya cuek orangnya. Oh jadi sempat sebelum diperjodohkan itu sempat Sangat sinetron. Nggak tertarik. Sama-sama nggak tertarik, sama-sama nggak suka. Lu taunya dia nggak sama-sama nggak tertarik, emang dia juga Iya kan ngomong kita nggak sama-sama. ngobrol, dia tuh kayak, ya aku sadar lah dia ngerasa kayak ini cewek manja banget sih gitu-gitu lah. Ya kalau lu tanya gue sekarang, dia ini kriteria apa bukan? Bukan, gue bisa ngomong. Lu dulu nggak tertarik dia kenapa? Ya nggak tertarik Pak, gimana sih kalau lu nggak suka sama? Lu kayak lu, gimana sih gue jelasinnya? Gue susah jelasinnya nih, susah nih ngobrol sama dia nih. Aduh. Lu gimana sih? Lu kan mau memaksakan kehendak? Iya. Terserah lu ya. Ya Lu terserah masalah- gue, mau nggak tertarik juga. Ya udah. Ya udah. Kalau lu tertarik apa bisa lu jelasin. Iya. Kalau nggak tertarik ya udah. Gue susah juga jelasinnya gitu loh. Ya bener. Masuk akal sih, masuk akal. Masuk sih, akal. Masuk akal. Iya, Ya, bener. Dia tolong jangan tanya lagi lah. Lu pertama kali ketemu tahun berapa berarti? Berapa ya? 2000 berapa ya? 2015 itu kali ya? Bisa jadi sih. 2015. Bisa jadi. Berarti cuma setahun dong. 2014 sampai 2015-an gitu. Enggak. Lu lupa dua-duanya. Kan tidak tertarik kan, jadi Oh, iya. nggak Nggak tahu diingat. gitu. Iya, karena Jadi waktu gua juga nggak tahu, lupa. Kenapa gua bisa suka sama dia? Dan akhirnya gue ngomong waktu itu sama mamanya, gue ketemuin tuh mamanya tuh. Waktu pertama kali gue deket sama dia, gue bilang ke mamanya, gue nggak cari pacar, gue carinya jodoh. Itu gue langsung ngomong kayak gitu. Kalau lu mau apa? Mau, ayo, enggak, mendingan dari sekarang tinggalin gitu loh. Terus habis itu dia tinggalin dulu. Emang tinggalin sama dia? Enggak Pak, gue yang ninggalin. Gue beneran kayak tukang dagang. Red sini Red, nggak apa-apa ya. Iya. Oh iya. Naikin dikit. Kayak gitu. Oh, dia berharap dibutuh. Iya. Dia ditawarin Aduh. butuh. Nggak, tapi kan berarti misalnya gini nih, jodohin kalian kan. Pasti kan lu dikasih tahu, Dek, gua ketemu nih ada cocok nih sama lo nih. Enggak, bukan gitu. Gara-garanya tuh di musyawarah. Kan pas awal musyawarah itu kan semua couple kan? Si Ren, Wisnu, Oki, Rio, siapa lagi ya? Ya, Wisnu, Dini. Kan Pokoknya waktu udah itu cuma kapal-kapalan. begitu doang. Ah. Cuma itu aja waktu itu rombongannya. Ah. Nah, pas itu yang belum nikah cuma aku sama dia. Oh. Oh, orangnya emang cuma segitu yang... Iya, yang belum. Dulu kan musyawarah tuh kecil banget ya. Heeh. Kecil banget ya, cuma kita doang gitu. Yang belum yang Kecil banget segini. sesaset. Oh, jadi orangnya cuma nggak nyampe 10 Nggak pasang. nyampe. Enggak, Pak. cuma si Ren, Wisnu, Nggak nyampe. Oki, Rio, Dude, Ica, udah sama siapa lagi ya? Oh, Dimas Dini. Ya itu, jadi ya udah ternyata cuma kita yang belum nikah, terus kayak nggak tahu abis itu semesta mendukung Cela. Nah dia sampai nelfonin aku kayak, masa hari ini aku udah ketemu sama 3 orang dan semuanya bilang, kok lo nggak sama Dea aja, kok lo nggak sama Dea aja sampai Dan kayak si gitu. Eca tuh, gue inget. Si Eca tuh ngomong kayak gini, ngomong sama dia.
Lu tuh mirip banget sama temen gua. Iya. Dia bilang kayak gitu. Sebelum pas Soalnya aku jauh syuting. kan? Enggak, tapi lo emang ada kemiripan. Sebelum Ada mirip syuting sih, sama baru lu dia ngomong itu, itu jadi gua sebelum Iya, dipikir-pikir lu juga mirip ya. Iya, terus ya udah berapa tahun kemudian ya ketemu syuting bareng, terus sama-sama nggak tertarik, nggak pernah ngobrol, nggak pernah ya udah lo gue sebelum ketemu banget tuh sebenarnya udah pernah dibilangin. pernah Mirip banget sama pernah sahabat cuma aku gue. juga nggak ingat. Terus Oh. pas udah syuting bareng itu dijodoh-jodohin, nah kan dia sahabatan sama Echa sama Dini kan. Terus ya udah si Echa bilang sama aku, lo ingat nggak waktu itu gue bilang lu mirip banget sama gue, ya ini orangnya yang ini gitu. Jadi kayak Emang jodoh tuh jorok kadang-kadang. Gimana sih maksud lu? Iya jorok, lu nemuin di mana aja gitu loh. Iya kan? Lu pakai quote analoginya yang lain ya apa? Nah, iya bener kan? Iya. Ya maksudnya bisa ketemu di mana aja, lu nggak tahu itu siapa gitu. Jorok aja bisa sembarang gitu. Iya. Pas dicari nggak ketemu. Nggak ketemu gitu kan? Pas nggak dicari ketemu. Ya itu Pas giliran. jauh kecium baunya gitu. Itu apa ya? Nah, terus akhirnya Gue pikir lu temenan sama Dimas gara-garanya itu temenan sama Dimas gitu jadi dijodohin. ya karena itu di musyawarah cuma kita doang yang belum nikah, akhirnya udah dijodohin. nah, terus akhirnya Awal langsung suka. Enggak lah, nggak mau. Itu bohong. Nah, ini dia nih. Enggak. Ini gimmick aja lu nya. Eh. Terus. Ini gimmick. Oh gini. Pas gini, iya, rambutnya gue gitu. Astagfirullah, ya Allah. Tapi lu langsung suka lu nya. Gue? Belum. Ya lu katanya mau tadi. Iya karena gue tuh gini. Karena dia tuh adanya udah Pak, mau nikah. Bukan. Terus kamu nggak Jadi mau gini, ditinggal. setiap gue pacaran, kontrak gue sama pacar gue tuh cuma 2 tahun, Pak. Ada kontraknya. Iya, itu yang gue bingung. Ada kontrak. Sama Jadi si lu tiap A 2 2 tahun, sama si B 2 tahun, sama si C 2 tahun, sama si D 2 tahun. lu bosenan. Bukan bosenan, mungkin nggak jodoh kali. Oh gitu. Apa bisa jadi kali itu? Ya, Apa udah? kalau lu jodoh sama dia juga lu gak ketemu sama yang ini. Ya, Kita jadi- gak ngobrol di sini. Iya sih, cuman jadi akhirnya tuh gini, gue cuma berpikir, duh capek juga ya gue harus ketemu orang lagi, kenalan lagi. Karena tipikal gue tuh yang, ya lu suka sama gue suka sama lu, ayo jalanin. Kalau lu ada kekurangan, gue ada kekurangan, ya lu terima apa adanya dong. Sesimpel itu buat gue. Jadi yang kemarin-kemarin nggak terima lu apa adanya. Kayaknya, Pak. Kayaknya. Dua tahun gitu, kemudian sadar. Jadi dia udah kosong berapa lama akhirnya Oh, sama nggak lu? tahu. Kosong? Nggak Cewek ingat. kosong. Nggak lama Tapi- sih. Juga tuh yang mantannya dia yang putus sama dia juga bukan karena gimana kesel aja. Nah terus akhirnya lo dari yang gak suka terus dijodohin masih gak suka, akhirnya titik temu jadi suka tuh apa? Nah itu gue yang lupa tuh. Nah kalau lu Apa ya? Emang dia dari awal maunya nikah kan, kayak ya Oh. udah. Dan aku udah bilang kayak aku nggak suka sama dia, aku nggak suka orang cuek, aku nggak suka orang yang kalau misalnya ketemu ya udah, misalnya dia tuh selalu kayak yang aku tahu ya, dia sama mantannya tuh kalau misalnya ketemuan kayak mau jalan ya udah ketemuan di mall gitu. Kalau aku nggak Oh, bisa. bukan jemput Iya. apa? ketemuan di Iya, mall. nggak bisa. Aku bilang aku Wah, nggak bisa. berarti emang Kalau salah. aku lo harus jemput gue, lo harus anterin gue pulang ya lo treat Tanggung gue. jawab effort, ya? Iya, lo harus treat gue gitu. Oh, Nah nih. dia tuh kayak ya udah akhirnya dia kayak berusaha nunjukin banget yang sok perhatian. Padahal Ya, dia biasa enggak kan. sama sekali. Ya namanya Modus. bisa Biasa, modus. Tapi kan maksudnya keputusan akhirnya lo nikah itu kan juga bukan sesuatu yang gampang juga dong. Pasti kan lo mikir bahwa Ya berat sih buat dia kayaknya. pernikahan itu bukan cuma setahun 2 tahun gitu kan, yang kayak lo bilang gue kontrak gue tuh 2 tahun, kan nggak gitu kalau nikah kan. Lo pasti akan lama. Nah apa yang ngebuat lo yakin bahwa Randy emang cocok buat suami, Nah, jadi suami, terus dia cocok buat jadi istri lo gitu? Apa ya? Enggak, kalau gue mikirnya kayak gini sih. Dia memang manja, tapi gue tuh paling gak suka kalau gue dibuntutin mulu gitu loh. Gimana ceritanya dibuntutin sih? Yang ngekor iya. aja di gue. Mau lo Lu kemana, mau dia kemana ngikut. ngikutin, nah gue tuh gak demen tuh. Nah, kalau dia emang gitu? Enggak. Kagak. Kan Gitu waktu loh. itu belum suka jadi kayak nggak peduli juga.
juga. Enggak, udah pacaran ngomongnya ini. Iya, tapi kan tetap aja kayak maksudnya aku Ya belum santai aja dong, nggak usah ngegas. Santai aja, nggak usah ngegas. Iya, maksudnya pas awal akhirnya mau pun aku belum yang suka banget. Serius kayak ya udah coba aja dulu gitu. Karena yang Kak Dini tuh kayak sampai nyamperin aku ke lokasi syuting. Terus kayak ya udah semesta mendukung, tiba-tiba aku syuting bareng sama dia. Pas Satu banget lagi FTV. begitu, terus syuting bareng. Iya. Syuting apa itu? FTV. Oh iya. PH-nya emang disuruh juga sama Dini. Kagak. Iya, gue iya. Apa? Itu syuting Azab, Bos. Azab. Iya. Kita Azab syuting FTV akhirnya nikah gitu loh. Kita syuting FTV bareng, terus kayak Kak Dini nyamperin sama keluarganya, sama mamahnya, sama adenya cuma buat ketemu sama aku, pengen tahu Keluarganya ready. keluarganya Dini. Karena dia lumayan deket kan sama keluarga Dini. Oh jadi kayak mama semuanya Iya, yang ada ada lokasi cuma pengen lihat yang mana yang mau dideketin sama Reddy. Kayak apa sih, aneh banget kan waktu Pada itu. datengin lu. Nyebelin kan? Kayaknya ready penting gitu ya. Lu baru tahu kan gue sepenting itu kan? Iya kayak gitu. Habis itu ya udah, terus kayak dia selalu ngomongnya kayak aku maunya nikah, nggak mau pacaran gitu-gitu. Terus kayak nggak tau, pokoknya dia tuh benar-benar nunjukin yang dia berubah. Misalnya nanyain aku di mana, aku lagi PIM sama mamaku sama adek aku gitu kan. Kalau misalnya lagi libur selalu sama keluarga kan, tiba-tiba ya udah aku ada di sini ya, kamu ada di mana, yang kayak gitu. Tiba-tiba sering nyamperin, tiba-tiba nggak ada gitu. Iya, Anjir. kayak usaha banget lah nunjukin kalau dia tuh nggak secuek itu waktu itu ya, tapi Iya. sekarang sih balik lagi. Mau Karena deketin dia tuh gini loh, pacaran. dia tuh selalu mendeskripsikan gue tuh bahwa bokapnya tuh wah killer gini. Ya, gue dalam hati gue. Satu-satunya kan, Cewek soalnya. satu-satunya. Gue dalam hati gue, elah namanya manusia sama aja buat gue. Udah tuh. Aku takutnya disamperin langsung. Habis itu gue samperin, habis itu gue cuma ngomong kayak gini sama bokapnya. Apa namanya? Jadi Pak, gini ya Pak. Aku udah bilang nih sama mama kemarin, cuman tergantung papa. Nah sekarang saya nanya lagi ke papa nih, gue bilang apa namanya? Gue mau nikahin sama dia karena gue nggak mau pacaran. Gue pengen langsung nikah, udah capek. Gue bilang kayak gitu. Susah memang menggantikan peran lu ketika peran lu itu dikeguain, gue bilang. Tapi gue cuma minta restu aja dari papa. Ya udah kalau papa sih terserah ini. Lah kok gue dibolak balikin ya gue. Yang dari mama ke papa, dari mama ke sini. Tapi dia ngomong nggak dilihat sama papaku baca koran. Jadi dia ngomong, papaku nggak lihat. Pas udah selesai baru, apa sih terserah dia aja. Udah gitu doang. Gitu doang. Udah panjang lebar ngomong terus begitu. Terus pas dia tanya, jadi gimana dia? Aku mau tes apa? Kelar-kelar Jadi ya. gimana Om? Aku mau tes aja. Gimana? Nggak kelar-kelar Ya kayak kelar jadinya. Udah gitu. Cuma ya Habis akhirnya itu ya. kayak, udah kita langsung cari gedung, langsung kayak gitu. Oh, dia bener-bener semangat banget. Iya, benar-benar bukan cuma ngomong doang gitu. Jadi kayak wow, serius banget. Jadi ya udah. Oh, itu yang bikin lo ngerasa, waduh. Terus yang apa yang kita nggak suka itu yang dia berusaha buat enggak kok, gue nggak cuek Nggak itu, kayak gitu. gue nggak iya, Heeh. gue bisa kok perhatian, gue bisa kok gitu loh. Jadi kayak oh ya udah bisa. Yang Tapi baru ditunjukin sekarang, lagi sekarang gitu iya, ya? enggak. Oh iya. Jadi yang lo nggak suka itu baru nongol lagi sekarang gitu ya? Jadi sekarang ya udah terima Ya aja udah, nih, nggak gitu bisa, ya. iya. Ya udah mau nikah mau gimana kan gitu udah. Masa mau cerai gitu kan nggak mungkin cuma gara-gara gitu ya. Tapi itu kan udah 6 tahun ya? Apa namanya, dengan kecuekan di awal yang mungkin berbeda gitu sama orang-orang gitu kan. Orang-orang ada yang mungkin kayak sweet gimana kan kayak cuek-cuek gitu kan. Tapi pas nikah nih, kan istilahnya sendiri-sendiri terus nikah, terus gimana lo temu apa yang lo temuin dari Reddy? Yang lu saka-saka dulu gimana, nggak tahu gimana pasti. Gimana? Nggak, sampai akhirnya kita sama-sama ngerasa apa kayak oh ya udah ini karena kita kan bertolak belakang banget nih, kayak aku tuh manja banget, menye-menye, sementara dia tuh yang cuek banget kayak ya udah. Ya ternyata kita sama-sama butuh orang-orang kayak Ternyata gitu. Kita tuh butuh saling lengkapi, maksudnya kayak aku butuh orang kayak dia buat aku tuh nggak selalu manja. Itu Buat kalau aku ada lagi yang aku takutin. kalau pikirannya lagi ada. Ya. Kalau lagi nggak ada itu jadi masalah, Bro. Iya. Jadi dia juga kayak dia ngerasa kayak oh ya butuh aku lah buat ya bikin hidup dia tuh nggak kaku-kaku banget Oh, gitu. iya. Sampai Iya, akhirnya misalnya jadi kayaknya aku lagi pengen begini, tiba-tiba Reddy-nya ya aku juga. Jadi aneh ya. Kan aneh gitu ya. Iya. Oh jadi emang Allah Saling mempertemukan melengkapi, jadi ya. buat saling melengkapi ya. Terus kalian menikah nih, sampai berapa lama sih akhirnya punya anak?
Kayaknya 3 bulan udah langsung. Oh, cepat juga ya? Cepet alhamdulillah. Bilangnya nggak suka, bilang doang nggak suka 3 bulan jadi. Ini gimana sih ceritanya? Ya itu sehat berarti. Nah, kalau itu kan 3 bulan menikah, apa ya 3 bulan menikah, 3 bulan punya anak, kira-kira. Positif dulu dong, Pak. Ya kan 3 bulan masa langsung punya anak 3 bulan? 3 bulan positif gitu ya. Itu bahagia. Kalau positif sekarang enggak tuh. Dulu bahagia ya positif. Iya. Sekarang Aku positif Mas, alhamdulillah. Tapi nyoloknya hidup. Nah itu kan kalian saya berdua, terus tiba-tiba ada sosok anak gitu kan. Berarti kan lebih serius lagi gitu. Mungkin Iya, dari iya. yang awal nggak suka, terus akhirnya nikah aja tuh kayak, dia bener jodoh gue nih, bener nggak gitu. Terus tiba-tiba mau punya anak, Happy banget sih. Happy sih. Dan gue tuh baru sadar nih, Ji. Gue baru ngerasain cinta tak bersyarat itu sama anak sih. Kalau sama bini kan masih ada bersyarat lah, jujur aja. Benar nggak? Ya, Ya, maksud gue- lo ngajak-ngajak sih laki Enggak gue. ngajak-ngajak, tapi benar nggak? Dari dulu ke hati yang paling dalam. Benar nggak? Kita Iya. masih hitung-hitungan lah, tipis-tipis lah Pak. Meskipun tipis ya. Tapi tetap ada gitu loh. Tapi kalau sama anak tuh, wah gila sih. Itu gue baru ngerasain bener-bener, wah gila. Apa ya, tak bersyaratnya tuh bener-bener tak bersyarat. Sama anak cintanya. Iya. Meskipun anak gue begitu ya nggak apa-apa. Walaupun anaknya cinta ya mamanya ya. Iya. Ya makanya cinta tak bersyarat. Gak bersyarat lah kan. Ini kayak gue jadi kayak gini loh Pak. Jadi kayak mungkin ini karena sikap gue gemanya begini jadi anak gue begini ke gue sakit gitu loh Pak. Makanya kayak Allah tuh baik banget ya. Aku Iya. dapet suami yang cuek banget, kayak udahlah cuek banget. Tapi aku dikasih anak dua-dua yang bener-bener romantis banget sama aku. Bener-bener sayang Terus banget. Beda banget. Yang selalu bilang, Mami, I love you depan bapaknya. Iya. Terus habis itu- Ayahnya Daddy mana? No, nggak mau. Nah, terus habis itu ya enggak yang nyebelin tuh kayak gini Pak. Ketika gue datang ke kamar cerita, "Hai, sama Dedi aja sini." Aku nggak mau Dedi bau. Bapaknya ngerokok terus kan? Dia aku suka sebel kayak. Gue ceritain dong yang tidur dia deketin itu. Apa sih? Iya, anak-anaknya nggak mau sama kamu. Oh iya, selalu Iya. itu mah. Dia kan Terus ngetek aja udah di geteknya terus dia. ya nyebelin lagi. Ini kasur nih tempat tidur. Ya, dia bisa muter sana, muter sini. Gue 3 pojokan di sini, setengah-tengah kosong. Anak aku tiba-tiba tiga dua-duanya tuh sama aku semua Nempel. nempel. Gak ada nempel ke bapaknya. Kagak ada bos. Bapaknya bisa bolak-balik kiri kanan, jadi itu kayak Sendiri dia. Sendiri. kasur banget. Mungkin dia tahu gue gede kali Pak. Itulah. Anaknya gini mau gini. Setiap kali pas foto, ih bapak nih. Anaknya gini. Ya kamu aja. Bapak. Gini. Tapi pernah nggak lu akalin anak lu biar tidur sama lu? Sering. Dia kalau ada nggak ada emaknya ke bapaknya baru. Enggak, aku nggak mau sama Mbak, aku pengen sama Dedi gitu. Ya udah gue tidurin. Ya ngobrol. Kok lu kagak tidur tinggi? Kagak tidur aja Pak. Aduh. Nah, terus pas lagi apa namanya? Dia pernah tadi tidur sama lu? Enggak ya? Terpaksa ya. Ya, Pernah kalau kayak- Enggak, pas tahu dia ternyata bukan. Kalau misalnya aku ada sih ya nggak mungkin mau ya. Nggak mungkin mau Nggak sih. mungkin. Nggak, kalau udah ada aku tuh nggak akan bisa. Siapapun udah pokoknya sama mami. Udah maunya mami, mandi mami, pakai baju mami, maunya udah. Nah waktu nggak ada dia, dua-duanya tuh aku pengen sama Dedi. Yaudah lu berdua tidur sama gua. Udah, gua tiduran. Gua pura-pura tidur kan, biar mereka juga tidur. Gua tidur. Gua yang ketiduran. Terus habis itu pas gua lihat mereka lagi main berdua di situ kayak, ayo kita keluar. Pak lu gila lu. Itu umur 2 tahun loh, sama 4 tahun. Dia tuh kayak bisik-bisik kan, kita keluar. Mereka keluar Pak. Mereka keluar Pak. Habis itu pas gua lihat, anjing kita anakku mana ini? Oh gila itu sih. Itu gue bingung itu sama anak gue tuh, aduh. Kayak gue tuh ngerangkeng mereka gitu loh, sampai mereka tuh kayak kerja sama gitu loh. Tapi uniknya nih kan dulu apa namanya waktu menikah Reddy nih sempat memutuskan berhenti syuting gitu deh. Iya. Gara-gara lu kasihkan produksi waktu itu kan? Iya, iya. Nah, apa sih yang ngebuat lo mutusin
untuk berhenti syuting? Padahal kan istilahnya disitulah tempat lo kerja dari dulu sebelum married gitu kan. Ketemu istri, Kan istilahnya berarti pendapatan lo kan di syuting gitu. Enggak, gue cuma mikir kayak gini sih. 2012 tuh gue mikir digital bakalan bagus nih, bakalan rame. Akhirnya gue bikin PH, terus habis itu ya gue sambil ngejalanin, tapi ternyata ngejalanin 2 sekaligus tuh susah. Capek gitu ya. Bukan capek, susah. Gue nggak akan pernah fokus, intinya gitulah. nggak konsen ya? Nggak konsen. Yang pada akhirnya, 2017 gue ngomong sama dia, yaudah gue mau berhenti syuting ya, mau berhenti syuting, gue nggak tahu sih gue punya duit apa enggak nantinya. Gue cuma pengen ngebangun bisnis gue gitu ya sendiri, yang kebetulan juga waktu itu si Wisnu juga bantuin gue juga gitu ya, untuk kerjaan-kerjaan pertamanya. Ya udah gue gelutin itu ya akhirnya, ya kayak sekarang ya akhirnya bisa. Tadinya sih nggak enak beli rokok aja minta duit ya. Enggak. Emang pernah? Pernah lah. Sampai segitunya. Nah, waktu twist itu, pasti kan ekonomi lagi dicoba dong gitu. Karena nge-twist pekerjaan dari syuting ke produksi kan harus banyak modal di awal kan gitu. Iya, itu makanya gimana lo backupnya? enggak sebenarnya. Nah makanya gue cari dulu kerjaan yang nggak membutuhin dulu duit. Gitu. Yang benar-benar misalnya nih ada DP-nya, terus habis itu ya udahlah kalau produksi gampang mah gue produksiin gitu loh, kayak gitu-gitu. Karena kalau kayak sekarang nih, waduh, Belum mampus gue kayaknya. sekarang. Kalau dulu kayak masih kecil-kecil kan, maksudnya syuting yang Masih langsung kecil lah. dapat langsung iya. Jadi sebenarnya Kalau waktu syuting zaman langsung dibayar. syuting kan dia nih stripping gitu ya. Duit banyakan doi bro. Apa? Amin ya. Duit banyakan doi. Enggak lah. Nah, Ya, tahu ya, kan kasih misalnya tahu mereka dia dikit dari aja. segi pendapatan lah misalnya kan. Dia berarti misalnya lagi syuting aktif banget kan, stripping ya istilahnya walaupun bayarnya nanti atau apa, duit kita masih ada lah aman. Ketahuan lah ya, Ketahuan gitu lah ya loh. berapa. Nah itu dia gimana? Pas waktu ready mutusin kayak gue mau stop dulu syuting atau apa, berarti kan otomatis pendapatan berkurang atau gimana? Enggak gimana-gimana sih waktu itu Ya maksudnya. cuman gue cuma ngomong sama dia ya, lu bantu backup gue. Udah gitu aja sih. Ya cuman untungnya dia yang cukup mengerti, makanya gue bilang tadi kan. Akhirnya dia ngerti gitu loh, maksudnya laki gue nih mau ke bisnis ini gitu loh, mau berusaha, mau merintis gitu loh. Artinya gue harus support. Suksesnya laki-laki kan ada siapa di belakangnya gitu kan. Iya. Bener-bener Lagi bener Supportnya dan doa dari istri ya. Ya, ini- Tapi doa dan supportnya kekencengan. Iya dari tadi ngomongnya yang jelek gue mulu. Yang baik-baiknya lu sekarang. Sekarang kita tahu ada dia nih stripping syutingnya. Nah sekarang ready stripping jobnya. Iya. Nah sampai waktu tuh tight banget. Lu lebih suka ready yang versi yang mana? Versi. Secara waktu. Waktu. Nah ini nih serba salah nih jadi Ya, laki. ya. Dia selalu gitu sih sama aku, selalu kalau misalnya kita ngebahas ini, pasti ujungnya kita ngebahas kayak apa kamu bilang? Apa tuh? Kalau misalnya Iya, jadi ada gini. waktu romantis. Laki-laki kan menurut gue dilematis. Kecuali kalau bininya ngerti, gitu ya. Sekarang gini, ini bener nih gua. dia berdasarkan Ini berdasarkan filosofi gua. Enggak, dia Gini. berdasarkan pengalaman teman-temannya. Sekarang gini. Nih, dia selalu Kalau kayak gini sama aku. laki-laki pekerja keras, gitu ya, kasih sayang berkurang, tapi duit ada, kasih sayang kurang, dicerain juga. Terus laki-laki kasih sayang romantis banget, tapi kagak kerja nggak punya duit, dicerain juga, Pak. Kan kampret gitu, Pak. Menurut gua. Jadi laki-laki tuh kayak begitu, Pak. Bener nggak? Jadi bingung kita gitu. Ya? Bingung kita. Bingung. Oh Oke. gimana? Maunya Dapat gimana? salah nggak dapat salah gitu. Iya, jadi dilematis jadi laki-laki nih. Kata dicopot Pak. Kalau dulu begini masih kekir, kalau ini gerak semua. Gerak semua. Iya. Makanya. Dilematis jadi. Tapi kalau dia gitu. menghadapi ready ini. Kan otomatis pengennya awalnya ya udah di bisnis berarti jadwal syutingnya lebih aman segala macam. Ternyata kan malah mungkin lebih sibuk atau apa. Terus dia ngadepin keadaan kayak gini gimana jadinya? Karena emang dari awal sama-sama syutingnya, jadi kayak udah tahu sama-sama sibuk dari awal. Kayak aku udah syuting dari sebelum ketemu dia, udah stripping. Aku stripping dari sebelum nikah kan. Sebelum nikah pun udah kerja terus tiap hari. Dia pun juga kerja terus, jadi emang sama-sama kerja. Doain kerja. Iya. Jadi ya nggak kaget sih sebenarnya kalau misalnya sekarang ya Cuma udah beda sama. kerjaannya doang ya. Iya, kalau iya jadi sebenarnya udah nggak kaget juga kalau misalnya dia kerja terus. Cuma emang ya karena kita sebagai perempuan kayak udah kerja ngurus anak kadang-kadang butuh juga ya kayak dipeluk suami, kayak disayang atau diajak jalan gitu. Cuma ya itu tadi aku bilang kadang-kadang tuh pengen komplain tapi
ya kasihan juga, kayak dia udah kerja keras banget, udah capek banget istilahnya, jadi kayak ya udahlah makanya aku juga kayak nggak mau ribet, kayak ya udah deh terserah dia gitu, nunggu dia sadar aja gitu. Ya, tapi hebatnya loh kalian berdua ya, walaupun misalnya kita dengar cerita kesel ini segala macam, tapi kalian tuh jauh dari gosip, jauh dari berita yang gimana-gimana. Ya karena kita nggak terkenal. Itu jawabannya. Iya dong. Kalau kita terkenal buset tuh di mana-mana udah itu. Beli billboard kali ada. Salah semua ya. Iya. Apa namanya sebenarnya nih kalau sekarang kalau kita lihat ya, kan nggak semua yang twist itu berhasil ya. Iya. Nggak semua ya, maksudnya berani untuk melakukan perubahan, kemudian memberanikan diri nih. Ibaratnya, oke, gue pilih, gue merintis ini. Nggak semuanya sesuai ekspektasi, gitu kan. Nah, kalau apa namanya, kalau dia ngeliatnya gimana, Redia sekarang gitu kan, apakah, wah, Alhamdulillah kan bangga juga berarti kan? Bangga dong. yang dia putuskan itu ternyata berhasil gitu. Dia tuh orangnya kalau udah suka Ini yang baik-baik sesuatu, nih. ya kasih sama aku ya. Iya. Itu orangnya. Emang harus kayak gitu gila. Iya. Sampai harus kayak gitu. Itu orangnya. Kalau Iya. misalnya kayak udah mau sesuatu, dia harus dapetin. Oh, Terus gigih kayak- gitu orangnya. Iya. Kayak misalnya mau ngerintis ini semua, dia kan awalnya dari suka banget sama kamera. Jadi kayak bener-bener dia tuh beli kamera, otak-atik kamera, terus ngedit, dia sampai sekolah ngedit segala macam. Terus apa sih sekarang kamu ngapain? Color grading. Color grading. Semua tuh dia bener-bener iniin semua, bener-bener Kulik. detail semuanya dia, sampai dia harus bisa semuanya. Baru jadi kayak aku ngerasa ya mungkin wajar lah ya gitu. Bukan itu sih, karena gue dapetin satu kasus yang gue kan tipikal orang yang gue nggak mau bergantung sama orang sebetulnya, gitu loh. Meskipun kita butuh orang ya sebetulnya. Nah cuman di case gue itu, gue ada editor, ada butuh semuanya lah waktu tahun 2013. Ketika gue minta tuh, ini editin dong, itu lama banget pak. Karena gue paham sih dia ada kerjaan, cuman dari situ wah gue nggak bisa nih nunggu orang terus cuma nunggu dia editin dulu gitu, tunggu dia kosong, waduh itu rasanya nggak enak sih buat gue. Sedangkan gue tipikal orang yang gue minta besok ya besok harus ada, gitu loh. Tipikalnya tuh kayak gitu. Ya udah gue belajar sendiri aja. Gue belajar sendiri, akhirnya ya udah. Gue akhirnya ngevideoin sendiri, ngedit sendiri, nge-color grading sendiri, semuanya sendiri. Sekarang, tapi sebenarnya at the end kayak sekarang ini, gue belajar bukan untuk color grading, gue bukan untuk jadi colorist gitu loh. Tapi gue belajar itu karena gue pengen jadi production designer yang bagus. Jadi paham lah ya. Jadi paham. Jadi gue nggak dibodohin tuh sama semua orang gitu loh. Jadi contoh kecil kayak gini. Ketika gue pengen shotnya misalnya kayak gini ya, nggak bisa om, lampu gue cuma dikit. Lu males aja lu diopi. Sini gue ajarin. Jadi gue ngerti. Jadi tahu ya. Sampai ke audio aja gue belajar. Sampai nge-mixing aja gue tahu gitu loh. Jadi gue harus benar-benar jadi intinya apa yang gue suka tuh gue memang benar-benar totalitas, tapi jeleknya gue ketika gue udah bisa udah selesai. Dilepas gitu Sampai loh. dia tahu doang. Sampai gue tahu doang gitu loh. Nggak ngedalemin lagi Nggak ngedalamin gitu. lagi. Tapi ada nggak yang part yang lu bener-bener sampai lu dalamin banget, yang bener lu Masih pengen. Lebih ke ini sih, lebih ke color grading itu tuh gue masih. Jadi gue tuh bisa marahin anak-anak DOP gue gitu loh. Misalnya, lu lampu tuh lu jangan nyeplok dong. Nih lu lihat nih, gini nih. Susah nih. Jadi kayak gitu gue tuh. Terus kayak anak art nih. Ini color scheme-nya nggak bagus ini gitu loh. Jadi karena tonal yang pengen gue cari itu nggak kayak gini sih gitu loh. Kayak gitu sih, lebih ke Jadi, detailing sih gue. yang lu lebih intens adalah dalam ya perusahaannya itu ya. Iya. Detailnya lu tahu semua. Detailnya tahu semua gitu. Cuman akhirnya itu tuh jadi percaya nggak percaya jadi ngerubah tes gue sih. Ngerubah tes. Kan gini, lu percaya nggak sih kalau kita nih pemain sinetron, mata kita ya sinetron gitu loh. Bener nggak sih? Ketika kita mau beralih shifting ke dunia film, pasti balik lagi mata kita tuh mata sinetron. Karena awalnya udah Tapi butuh waktu untuk Itu butuh waktu, Pak. Itu butuh waktu. Artinya contoh kecil kayak gini. Oke, warna itu ada 3, ada red, green, and blue. RGB. Tapi sekarang kan zaman-zaman sekarang sukanya complementary colors kan. Warna-warna Tosca gitu ya, warna-warna biru mint gitu loh. Tapi untuk kalau RGB digabungin jadi satu gampang. Tapi complementary colors kalau disatuin itu susah.
Gitu Pak, itu lebih ke psikologis sih. Maksudnya gue pelajarin teori warna, psikologis warna, banyak lah yang dipelajarin. Ya Tapi sebenarnya lo tes suka perubahannya itu dari referensi. Bentar, satu-satu. Ayo. Gitu ya. Jadi gua mau nanya gini, tadi. nggak, tapi misalnya pekerjaan ini lo suka libatin dia juga nggak sih? Karena kan dia juga sebagai pelaku ya, Enggak. orang di entertain. Enggak, karena Setiap enggak, hari. setiap ya dia selain syuting juga karena ini teknis banget sih. Jadi Bisa, aku. dia juga nggak. Lu nggak pernah, lu produksi talentnya dia. Enggak, maksudnya jiwanya kayak bukan. Oke, beda gitu ya. Gua Yaudah mendingan lu depan pelaku kamera aja. sih. Hmm. Oh, dia kan oke. lebih ke belakang itu. Maksudnya kan kadang misalnya mungkin lo misalnya sama-sama lagi nonton film apa gitu. Kadang kan kita kalau misalnya sama-sama suka sama film itu, mungkin oh gue suka sama ini jadi perbincangan gitu atau ya udah. Aduh, nonton bareng aja jarang. Nggak pernah. Oh, ini. PR nih. PR. Coba gua tanya, film pertama nonton kedua apa? Apa ya? Nggak mungkin inget kita udahlah. Dua-duanya pikun. Ada apa dengan Kan cinta dua-duanya kali? terlalu cinta. ADC. Enggak. Dua-duanya kan enggak. terlalu suka aja kayaknya nggak terlalu diinget-inget deh. Oh gitu, waktu nonton bareng. Iya, jadi gue memang bukan gue suka film, tapi bukan tipikal orang yang setiap minggu tuh harus nonton film gitu. Nggak bisa gue tuh kayak gitu. Kan Jadi biasanya kan kalau ada Referensi film kan? ada referensi. iya, cuman Kayaknya- once gue lagi suka nonton film itu bisa seharian maraton gue, gitu loh. Tapi kalau nunggu mood aja gitu, Sama, aku juga. nunggu mood aja. Dia di TV di kamar tuh hampir tidak pernah nyala. Karena ya udah dia kayak udah nggak mood nonton, aku juga nggak mood. Ya udah sampai rumah deh main handphone tidur udah. Tapi ada nggak film terakhir yang kalian tonton dua-duanya suka? Haya tuh film. Itu pernah ya? Itu setelah 2 Itu tahun terakhir. setengah pandemi kita nggak pernah nonton. Iya. Itu pertama kali ke kita bioskop. nonton ke bioskop. Jadi Gitu kan loh, nonton, jadi- ya waktu nonton kemarin itu nonton filmnya apa nonton kebersamaan kalian aja? Kebersamaan ya. Bener-bener nggak pernah kita nggak. Enggak, karena nonton. memang apa ya, ya memang nggak ada waktunya juga sih menurut gue sih. Karena susah aja gitu waktunya gue juga, maksudnya untuk nikmatin nonton gitu ya, kayak nonton gitu. Karena menurut gue oke, ada Netflix kita ya sekarang, tapi gimana ya, kurang ini. Kalau gue harus nonton ya bioskop udah gitu loh. Jadi agak susah kalau nonton di rumah tuh nggak fokus kalau gue. Oh, karena lu Dua-duanya produksi nggak ya, nonton. pengen Jadi menghargai lo karya itu langsung Iya, iya. yang di Gue harus benar-benar nonton Soundnya itu di bagus. bukan, tapi lebih kepada ya Layar. nonton di layar lega aja udah gitu pengennya. Oh. Di bioskop. Tapi nggak pernah juga kita nonton. Iya, cuman nggak pernah juga. Cuman ya Makanya pas kadang-kadang nonton kemarin berdua seneng banget ya nonton film itu ya. seneng banget, bagus itu film. Ya. Ini kok pada ketawa sih? Enggak maksudnya bagus dong ya. Kan berdua udah lama terus Iya, akhirnya. Iya, tapi nggak senyum usah dan nonton. ketawanya itu agak beda gitu. Kalau usah nonton ya, pergi berdua aja tuh hampir tidak pernah. Percaya nggak? Oh iya? Iya, kesel kan? Tapi kalau lu berdua sama anak sering? Sering Dia, yang mana? karena dia tidak pernah pergi sama, maksudnya karena dia sibuk banget, jadi kayak kalaupun lagi pergi maunya sama anak gitu. Karena kan dia lagi Oh iya. mencoba menarik hati Deketin anak-anak anak. kan gitu. Jadi ya kalaupun diajak pergi berdua nggak mau, pasti maunya harus sama anak. Nah, kan dia nih tipe yang sering juga silaturahmi lah ya. Maksudnya kalau misalnya lagi bisa kosong, pasti Iya. kumpulan, Iya. ntar kita misalnya ketemu di musyawarah atau apa gitu kan. Nah, ini kamu ngadepin suami yang kamu bilang cuek apa segala macam, tapi kan kamu tetap ya udah gitu ya, laki gue emang kayak gitu. Kan ada yang Emang gue diomongin ya di musyawarah ya? Langsung Iya, gitu. Enggak kok. Dianggap aja ada aja enggak. Saking nggak pernah datang ya tuh, nggak pernah dianggap loh. ya tapi kan ada istri yang nuntut. Ya, kamu gini dong. Harus kamu gini. Capek banget kalau nuntut ya nggak sih? Tapi sempat nggak berantem karena nuntut hal yang kayak gitu? Aku tuh pendiam, dia juga pendiam. Jadi kalau misalnya Pendiam gimana? aku pendiam, kita tuh sebenarnya Aku tuh pendiam lagi. sebenarnya. Tapi kalau ketemu orang-orang yang tepat, kita baru bisa jadi Lu di rumah juga diam. iya. Saya kayak enggak kayak gitu juga maksudnya. Itu nggak ngomong. Oh ya enggak mau ya. Itu gagu Iya. kali. Iya. Aduh. Gitu. Jadi maksudnya sekalinya aku udah komplain, ya makanya aku selalu bilang sama dia kalau misalnya aku udah ngomel ya itu dengerin. Jangan ketika aku udah diem baru aku ditanya, baru aku disuruh ngomong, ngerti nggak? Oh. Iya kan, jadi kalau misalnya aku udah ngomong, kok kamu apa sih sibuk banget sih nggak pernah punya waktu ini, ya udah dengerin, itu berarti aku lagi
komplain. Nah jangan pas aku udah marah, aku udah diem, aku udah males ngomong, baru ditanya-tanya, kamu kenapa sih, kamu kenapa, itu nyebelin ya? Baru manja. Iya, maksudnya Ya kita kan bukan mind reader ya menurut gue ya. Iya kan? Ngomong kayak gitu, nggak usah kode-kodean. Aku tuh nggak ngerti To di the kode, point, to the tapi point. giliran nggak di kode juga tetap aja. Iya karena udah bukan waktunya lagi kita kode-kodean gitu Pak. Kita bukan togel soalnya. Maksud gue ya udah ngomong aja gitu loh, ya kan? Karena percuma kita marah-marahan ketemu lagi dia lagi gitu. Iya gak sih? Iya ngomong aja udah gitu. Tapi emang iya ya, wanita tuh banyak kodenya ya. Banyak kodenya Pak. Jadi Cewek ngomong. kan? Iyalah, kan cewek maunya dikejar-kejar. Iya, apa, bener. Pasti. Capek setidaknya digadang ngerti lu. lah, paham kalau misalnya muka bini itu udah gimana kan harusnya laki itu udah paham ya. Nggak ngerti dia. Mungkin akan bisa lagi lihat. Nyebelin itu. Lihat muka istri lagi ditekuk, kita pikir filter TikTok gitu. Iya bener. Nggak nyangka. Ini kan banyak perubahan ya zaman ready itu dulu syuting kan. Wah, langsung tegap gitu kan. Waduh. Kemudian sekarang pas udah produksi jadi berdua kayaknya. Amil, ini udah lahiran 2 kali, ini nggak lahir lagi. Tapi gue ngeliat kalian tuh ya, walaupun tadi lu bilang cuek apa segala macam, pas lahiran tuh Reddy tuh kayak sigap loh. Pas waktu kita datang ya, nggak tahu apa itu lo acting atau apa ya. Enggak sih. Lu tega bener sih kayak emang gua. Bilang bener dibilang acting. Iya, dia bener dibilang acting. Bilang baik. Bener gak lu? Jadi laki-laki salah. Jadi begini masalahnya ya, kalau misalnya suami salah, suami minta maaf sama istri. Iya. Ya, kalau istri yang salah, suami minta maaf sama istri. Iya, gitu tuh bener kan? Iya. Iya, itu dia makanya. Tapi bener loh, maksud gue pikir emang ya lo se-care itu apa segala macam, maksudnya terlepas dari cerita ini ya. Tapi Reddy tuh sigap gitu waktu Aku sih yang minta, karena kan dia bener-bener sibuk banget kan. Jadi sampai kalau misalnya lahiran ya aku bilang sama dia. Iya, tapi dia kamu nggak mau tahu. Nggak Lahiran mau kedua tahu. aku tidur. Tahu nggak? Dia tidur. Sampai aku udah sakit banget, udah bukaan-bukaan. Yang aku belum tidur, mau marah, tapi emang dia belum tidur, ngerti nggak? Jadi akhirnya, ya udah kamu tidur aja deh. Iya, aku tidur dulu ya. Terus gua ngasih tahu dokter. Dok kalau misalnya udah mau melahirkan kasih tahu gua ya. Iya. Pas gua bangun, Pak, azanin. Ngomat aja belum. udah lahiran. Enggak. Azanin, memang udah subuh. Enggak. Aduh, katanya udah ketidur. Dicuek. Pak, apa? Saya anaknya Pak kenapa? Udah gede. Saya anak bapak yang baru lahir. Gua ketiduran sih bener karena itu gua belum tidur Tapi kayaknya. kemarin normal apa sesar sih? Normal aku dua-dua. Natural normal. sih. Tapi berarti Biasanya kalau ngeden kan itu kan harus ada nemenin tuh. Itu temenin siapa jadi? Ya, terus kan karena dia tuh takut darah gede dan gini tuh dia maaf, penakut. Ya, Pak, badan gede ya Pak. Saya kalau lihat darah nggak kuat saya. Pusing saya langsung. Dia penakut. Makanya dari awal anak pertama kalau misalnya kita lagi ngeden gitu megang tangan dia kayak megang patung, tau nggak, kayak diem kan nggak enak ya, kita tuh butuh kayak ya yang kuat gitu ya. Nggak ada respon. Jadi aku suruh dia pergi, aku sama suster aja. Sementara susternya kayak, iya ibu peluk aja saya, nggak apa-apa ibu lepas tangan saya. Udah gua bayar itu suster. Nyuruh. Jam-jaman ya, jam-jaman. Iya, benar. Itu suster juga tadi pas meeting udah di-booking nih meeting suster. Itu dipikirin juga. Iya, gitu kan. udah kita pikirin itu. Tapi dia waktu sama sekali nggak pernah ada darah. Iya, enggak. Dia ada di samping situ sampai pas aku udah mau lahiran, aku udah mau teriak, pas aku lihat laki gue di balik tirai. Dok, panggilin dulu dia dok. Yang kamu ngapain sini? Aku bilang gitu ya. Udah akhirnya baru dia nyamperin samping aku. Ya udah baru habis itu aku ngeden dah lahiran. Enggak sesigap itu kok, tenang. Oke, Reddy, tapi kan lo mau secuek-cuek apa, kan kayak lo bilang tadi, sama anak tuh cinta nggak bersyarat kan. Ya walaupun lo udah punya anak pertama, terus kedua, lo menurut lo anak tuh gimana sih? Sayang ibunya dua-duanya. Enggak, tapi ya itu tadi yang gua rasain tuh ketika ada 2 anak itu tuh jadi kayak nggak bersyarat gitu loh. Sekarang tuh gue baru paham bahwa apapun untuk anak sih. Gue kerja untuk anak gitu loh ya, untuk ngebagian dia. Even tuh gini, gue tuh selalu berpikiran, ayo lu mau kemana gue iniin gitu. Maksudnya kayak menebus semuanya. Tapi ada satu apa namanya? Ada satu momen yang dimana tuh akhirnya gue sadar tuh. Apa tuh? Dia pengen beli pistol-pistolan buat apa namanya?
buat apa? Tembak-tembakan balon itu loh. Bubble. Buset, gue beliin cuma 20.000 bos. Hah? 20.000 beli 2 40.000. Yang biasanya gue di otak gue tuh, oh gue beliin yang bagus gitu-gitu kan ya. Yang mahal apa Mahal. gitu ya. Dan ternyata setelah gue kasih terus gue ngeliat tuh mereka happy banget anjir. Duit itu nggak ada apa-apanya men. Gitu loh. Anaknya tuh yang manis itu loh, kalau misalnya habis dibeliin Hmm. mainan. Makasih ya Daddy, makasih ya Mami gitu. Jadi kita kayak Ya sweet banget, mereka tuh sweet banget. se-sweet itu. Mungkin ya maminya kali ya. Kalau bapaknya kan begini pak, nggak mungkin dari bapaknya kali ya. Tapi gue merasakan itu gitu loh, merasakan kesuitannya mereka dan gue tuh sampai ngomong gini, lu sayangan mana sama Bebe sama Kiandra? Karena gue ngerasain sekarang tuh gue lagi sayang sama Bebe gitu. Apa karena dia menghindar mulu ke gue, makanya gue jadi tambah sayang. Gitu. Karena kan semakin dia kalau laki kan gitu ya Karena penasaran. kan udah gede kan, udah ngerti kan. Jadi kalau misalnya adiknya tuh kayak Bebe sini peluk, kadang-kadang tuh kayak walaupun nggak mau tuh ya udahlah nyenengin bapaknya masih mau. Kalau kakaknya tuh aku tuh sering doktrin kayak maksudnya Kiana kan cewek, mainnya sama cewek gitu. Nah, dia kan jarang ketemu bapaknya. Jadi ketika bapaknya bangun tidur minta dipeluk nggak mau, maunya tetap sama maminya gitu. Sementara dia misalnya kebangun pindah ke kamar kita gitu kan. Gitu. Kakak sini sama Dani. Sakit hati gitu. Tapi yang Kiandra itu kan gabungan muka lo berdua mirip kan? banget ya. Banget. Ya makanya kita juga bisa bilang. Iya, kalau mirip bukan ya. orang lain gue yang nanya ini. Yang pertama. Yang pertama Mirip cewek kan? ini. Enggak, tapi emang kan mereka mirip kan. Iya. Jadi memang muka kalian tuh ada di anak lo ini gitu, benar-benar pure banget gitu kan. Bebe itu yang gue bingung anak siapa itu. Saya dong. Iya. Iya kan Korea banget gitu loh. Iya. Iya, maksudnya- mungkin pas lagi hamil, Belum Palembang kan oh kita. iya. belum kebentuk. Belum kebentuk ya. Betul. Ya, Tapi berubah-berubah sih, masih tergantung siapa yang Mungkin dekat. abis dia gede Bisa lagi mirip jadi. bapak gua kan. Tergantung siapa. tapi yang lu deket kan sama anak kedua? Oh, semuanya deket gua. Nah, gue pengen nanya sama lu. Lu ada anak Tiga. 3 nih. Lu pernah nggak ngerasain, aduh gue tuh sayangnya ke dia nih gitu. Lu pernah nggak? Oh, Iya, nggak. lagi sayang. Lu sayang semuanya gue tahu. Tapi maksudnya biasanya suka ada yang jadi oke, yang ini nih kayak lebih. Favorit. iya, your favorite daughter lah. Kalau Anaknya gua Oh iya, gua daughternya karena cuma satu ya ya? yang kedua kan cewek sendiri. Pasti Jadi cewek. ada satu something value ya, ada sendiri gitu. Kalau yang satu si Gavin yang pertama kali gitu. Ini bontot. Jadi kayak Spesial gimana semua, ya? spesial Iya. semua ya. Jadi Ada dia punya Masing-masing. kalau lagu tuh kayak punya refrain masing-masing gitu. Nah, ada satu keunikan sendiri. Kalau yang ini maksudnya nggak ada yang apa namanya polanya sama gitu. Iya. Kalau yang cewek pasti ya urusan cewek. Gue godainnya gue godain urusan cewek gitu. Gue kan suka iseng gue tuh. Anak gue tuh objek isengan gue. parah. Semuanya gitu kan, sampai anak gue jadi ikutan iseng, apalagi yang kecil kan. Misalnya kalau dia tuh suka gue kagetin tiba-tiba pernah gue liat di CCTV anak gue yang kecil lagi gue kasih anak gue berdiri di tangga gitu. Gue kagetin dia kan, jadi kayak dia jadi ngikutin gue ini anak ngapain sih di tangga terus gini. Buat ibunya kaget gitu. Pas dibuka, kamu ngapain? Jadi pak iseng-iseng semua gitu. Nah ya itu kan kayak gue liat ya ini objeknya dia lagi apa namanya si yang cewek ini yang udah gede. Iya berarti artinya kan wajar gitu ya, iya gak sih? Iya karena ada sesuatu yang beda-beda Sampai malah. benar-benar. Iya kan, wajar kan? Gue pikir itu nggak wajar loh buat gue. Gue pikir, maksudnya gue pikir Tapi nggak wajar. bisa jadi gini, karena kan ini lo si Bebe ya. Bebe ini kan baru kan. Jadi lo kayak ada sosok Edisi anak baru, ada edisi mainan baru. kali. Iya. Plus juga Cowok-cowok mungkin juga kali. cowok. Nah sekarang gue mau nanya, anak lo kan pas banget nih, satu cewek satu cowok gitu ya. Ini kan mereka nggak berasa loh, mereka tuh nggak berasa cepet banget tumbuhnya, cepet banget gedenya. Ini kan gua aja dulu pas zaman gua masih syuting, kita juga nggak jarang ketemu apa segala macam. Pas ngeliat mereka udah gede sekarang, kayak Besar-besar. ada momen sedih ketika, aduh pas dia begini, gua miss nih. Pas gua begini dia miss, gua miss apa segala macam gitu kan. Nah, lo gimana nih? Tapi ke depannya Kebanyakan gitu. missnya nih. Tapi kalau gue sih pribadi, gue nggak berpikir itu sebuah miss ya menurut gue ya. Ya kalau gue nggak kerja terus gue tumbuh itu miss di
Kerjaan ntar. Iya kan? Bisa di ekonomi ntar ya? Ekonomi ntar miss banget itu. Missnya lebih ke Miskin kin. banget. Missnya lebih ke kin sih kayaknya. Soalnya itu. Gitu. Jadi gue sih nggak berpikiran nggak berpikiran itu sih, segitunya sih, karena menurut gue ketika kita semua mau nggak mau memang harus ada yang dikorbankan menurut gue. Jadi kita memang nggak bisa kan hidup smooth terus kan ya. Nggak bisa kan, itu kecil banget soalnya. Kadang-kadang ngerayap lah ya. Kadang-kadang ngerayap. Ya, gedean dikit gitu. Iya gitu loh. Agak susah kan gitu loh. Jadi menurut gue ya sudah gitu loh ya. Mungkin gue miss untuk saat ini, tapi mungkin when gue udah settle banget, nah gue mungkin akan Baik-baik gitu ya. akan mengganti itu gitu loh. Gue sih cuma mikir kayak gitu ya. Ada dua hal, misalnya gini, pada saat nanti udah semuanya udah bisa kontrol remote Tapi nggak tahu ya settlenya kapan ya. Itu pertanyaan menarik juga tapi sih. yang uniknya gini nih kan, pada saat mau udah bisa dikontrol, bisa remote ya, jadi maksudnya jadi bisa punya waktu banyak. Nah, Reddy ini tipe yang ibaratnya udah memang suka sama pekerjaannya. Giliran kita udah settle, gue bikin apa lagi ya? Iya kayak begitu Karena tipikalnya. emang udah suka. Benar. Kira-kira nih di momen apa lu bisa post semuanya? Kira-kira kalau momennya itu apa yang bisa lu post? Di post ya? Nggak tahu sih gue. Sampai sekarang nggak tahu sih. Belum kepikiran. Ya paling lebaran doang ya. Iya. Di lebaran ya lebaran ya makanan pada libur semua kan gitu. Tapi sisi lain pas lebaran masih meeting. Lu buat Idul Adha apa ya? Tayangan ya. Tapi kalau nggak untuk tahu urusan sih. kayak sekolah, Oh gue ini lu sih. berdua atau lu semua limpahin ke dia? Limpahin. Ya, karena dia tuh ngerasa kayak dia bertanggung jawab penuh untuk semuanya Nggak, gitu. menurut gue gini, sekarang mungkin dia kerja, tapi at the end, someday nih gue nggak tahu kapan, kalau misalnya di sinetron ini udah selesai, jadi nggak tahu maksudnya dia akan tetap di sinetron atau enggak gitu kan, benar nggak sih? Nah artinya ketika mungkin dia sekarang masih punya duit sendiri segala macem gitu ya, tapi nanti itu kan ibaratnya kalau misalnya dia benar-benar jadi ibu rumah tangga, artinya kan semua bebannya tuh ke gue. Nah, gue tuh lebih suka tuh mempersiapkan itu gue tuh. Lo tuh lebih ke garis besarnya. Iya. Pokoknya gue emang nggak bisa ketemu kalian sekarang apa-apa. Ya, gue punya big picture nih untuk keluarga ini gitu loh. Gue cukupin semua kebutuhan kalian. Gue bekerja keras buat semua yang kalian butuhin tuh bisa dipenuhin gitu. Jadi makanya kayak ya udah untuk yang bisa aku handle aku yang handle. Tapi yang anak yang pertama udah sekolah? Baru didaftarin Juli ini insyaallah. Oh baru mau. Enggak, tapi sekolah ini tuh adalah sekolah yang kayak rockstar gitu loh. Oh ini. Ntar dulu itu rockstar, ini bukan endorse ini. Ini nggak, karena kan emang dia 4 tahun ini kan benar-benar nggak pernah sekolah sama sekali. Terus sekarang mau masuk sekolah. Jadi anak-anak pandemi gimana sih? Kalau ketemu orang tuh yang jago kandang doang. Kalau ketemu orang pada ciut, takut. Nah gitu. Jadi sekarang baru aku masukin ke Rockstar Gym buat mereka bersosialisasi aja. Biar nanti sekolah nggak kaget kan. Nanti ketemu orang, ketemu guru. Iya, karena emang anak aku nggak pernah kayak playgroup apa-apa itu benar-benar nggak pernah aku masukin. Jadi benar-benar mainnya di rumah. Juga soalnya, iya, terus kayak ya udah mereka punya sepupu yang seumuran. Jadi weekend suka ketemu. Rame jadinya. Iya. Jadi aku ngerasa kayak nggak perlu lah mereka sekolah yang dari 2 tahun, 3 tahun gitu. Tahu-tahu 4 tahun udah mau TK kan. Oh iya, makanya nggak berasa. Iya, makanya aku bilang kayak wah ini aku harus masukin sekolah yang biar nanti sekolah dia nggak kaget. Ya udah sekarang masukin balet, gimnastik gitu. Dan dia suka banget. Iya, dan mereka suka banget jadi ya nggak apa-apa sih. Bapaknya ada sekali-kali jemput gitu nggak? Ada. Awal dia sih, dia juga excited. Ini kayaknya pengen dibuka banget gitu. Enggak kan, nggak pernah disebut kan gitu loh. Gue tahu banget ini. Maksudnya ke situ tahu banget ini. Oke, ini kan anak lo perempuan, satu laki. Iya. Semuanya tuh kan kayak lo pastinya punya pesan apa-apa atau nasihat. Karena kan ini mereka akan gede dan terkadang omongan kita di saat mereka kecil itu yang mereka ingat banget gitu. Misalnya, anak kamu nanti kalau ketemu ini harus begini atau apa. Nah, kira-kira kan udah siapin belum sih pesan-pesan itu untuk Yandra, untuk Bebe? Nah, gue cuma ngomong sama dia untuk ketika sekarang mereka kecil, silakan lu yang mendidik. Tapi once dia udah besar dan dia udah mengerti. Udah besar itu menurut lo di usia berapa? SMP mungkin 7, 6 tahun. Nah, itu waktunya gue tuh untuk mendidik mereka.
gitu loh. 7 tahun sama SMP jauh. SD Pak. SD. 6-7 tahun, itu baru kelas 2. Ya terserah gue dong, gue yang ngomong kenapa sih? Iya Pak. Kecuali 6-7 tahun lagi gitu kan lah Kan gue belum selesai ngomong, udah pernah ngomong. Ya kira-kira 6-7 tahun tambah 3 kan gue takutnya gini, apa ya? Untuk pondasi gue rasa ibunya lebih baik dibanding gue, gitu loh. Iya Terus kan sih? sering goyang dong. Pondasi lu soalnya enggak kuat. Pondasi gue kan Dia emang suka goyang gitu. iya, ada gemuknya tuh, gitu. Jadi gue pikir gue tipikal orang yang keras gitu. Nah, keras banget kalau tuh kayak ngedidik kayak adik gue gitu loh sekarang. Tapi nggak jadi apa-apa juga sih. Aduh, nah gue ketawa dulu. Tapi Gue pikir mau ada satu apa yang bijak. Gue dikit gue keras, terus gak jadi apa-apa. Lu kekerasan. Kekerasan kayaknya. astagfirullah. Saking kerasnya begitu, Pak. Nah, gue mau tanya, tadi lupa gue mau tanya. Kayaknya waktu pertama kali lu belum berhijab ya? Belum. Oh sama Didi? Belum. Ini pas nikah? Pas nikah. Mau nikah? Kayaknya nggak mungkin Reddy yang minta berhijab kayaknya. Kalau pandangan gue ini cuma terkadang. Bisa aja gue salah ya. Terus gimana tuh? Iya, terus emang kalau keinginan buat berhijab sih udah lama pengen aja pakai hijab. Tahun berapa sih? Tahun berapa ya? Lupa aja ya. 95 kayaknya. 2000 berapa? Aku juga lupa sih. Enggak, dia cuma ngomong sama gue tuh yang aku mau pakai hijab. Oh ya udah, bener tapi. Udah cuma gitu aja gue. Maksud lu bener tapi gimana? Dia juga nggak mau pakai bener hijab, nggak gitu bisa pakai hijab? dilepas. Iya. Oh. Iya. Karena nggak ada gue masalah. tipikal gue, ya gue nggak mau ya lu apa namanya hijab buka. Ya gue nggak akan pernah nyuruh lu, gitu loh. Gue nggak pernah nyuruh lu gitu. Karena menurut gue ya itu, ya gue tahu gue suami memang harus mengajarkan gitu loh. Tapi percuma juga gue nyuruh tapi dia lagi nggak mau. Percuma juga, bener nggak? Malah jadi berantem, iya kan? Jadi gue bilang sama dia, ya udah mau pakai jilbab ya nggak apa, pakai jilbab aja. Gue bilang lebih bagus gitu loh. Jadi kan Tapi lo tugas gue nggak berat jadinya. Oh iya. Iya kan Pak? Enggak deh. Orang lain pada gua bagaimana gua ngasih tahu istri gua Iya kan terlalu banyak orang yang curhat gitu Dia loh. yang santai begitu. Gua nggak usah biarin, dia mau sendiri. Digampangin semua ya. Orang capek. Gimana cara istri gua bisa hijab? Aduh, gua udah coba aja ke kajian segala macam. Dia ngurusin, ngapain? Mau berhijab ya? Kira dia. Dia cuma yakin. Oh iya udah. Mau berhijab ya? Silakan. Tapi kalau dia kenapa sih pengen berhijab? Akhirnya memutuskan waktu itu kajiannya Ustadz Omar Mita sih tentang kematian gitu. Nah, ya udah dari kayak situ ya. langsung Lah waktu itu kan lagi syuting jadi ini loh, berubah tapi lama juga, butuh waktu banget. Nggak langsung jilbab, jiput dulu Pak. Jiput dulu Pak. Bujuknya doang Pak. Jiput dulu. Iya. Oh ya? Udah Iya, sampai kayak nenek-nenek gitu kan. mundurin diri waktu itu udah segala macem nggak dikasih juga. Iya, dia bilang, yang gimana kalau misalnya ya udah kalau lu memang kayak gitu mundurin diri aja, gue bilang. Iya. Kalau nggak dibolehin pakai Di hijab, lokasi syutingnya. gue bilang mundurin diri aja. Dibuka kan, jadi kayak wah gila lama juga nih aku dari rumah pakai jilbab Iya, sampai aku lokasi sempat tuh buka, dengar cerita iya kan? kamu kan. Oh, buka tutup jadi bisa deh. Iya. Pas Buat syuting. syuting. Udah kayak puncak Pak. Iya. Lu kayak ada jam ganjil gitu ya. Ya Allah. Terus gue bilang sama dia, yang aku kayaknya mau keluar deh, apa gara-gara ini gue sakit nih Pak, ketawa mulu. Dulu Dan. Nih, lu sampai pada ini sampai tahap itu. Ya lu mesti ya, ingetin. Lu mesti ingetin. Lu udah sampai tahap ini loh. Duduk lama udah mulai sakit. Kebiasaan jalan-jalan mulu nih gue. Ini aja deh, ini aman. Ini gue cuma bilang sama dia tuh apa? Ya udah kalau misalnya dia nggak ngebolehin, ya udah keluar aja. Gue bilang kayak gitu, mundurin diri aja. Tapi dalam hati gue gak dapet duit nih. Tapi lu udah kerja waktu itu kan? Udah Pak, tapi kan belum dapat banyak Pak. Kita ngeri juga Pak. Masih lebih banyak ya. Iya, Pak, sinetron masih lebih banyak Pak. Aduh. Oh, Cuma terus ya. akhirnya Tapi berapa tahun, bener-bener berapa lama?
Wah lama sih kayak berapa? Wah lama deh, nggak inget berapa. Cuma waktu itu lama sampai mau ngundurin diri, nggak dikasih. Akhirnya dipakein ciput dulu. Lama juga. Abis itu aku hamil lagi anak kedua kan, cuti lagi. Tapi baik banget, masya Allah syutingnya juga kayak aku hamil dibikin hamil, aku lahiran dibikin lahiran juga. Oh jadi ngikutin cerita kamu gitu ya? Jadi 2 kali hamil, 2 kali melahirkan juga. Lo sama sinetron ini udah berapa tahun sih? 5 tahun dari sebelum nikah, mau masuk 6 ya. Sinetron ini? Iya. Film apa namanya? 6 tahun. Balik. Oh sampai sekarang masih ada? Ada sekarang masih. Masya Allah emang kalau sinetron Sampai seumur hidup kali ya? Alhamdulillah Pak. Masya Allah, Alhamdulillah alhamdulillah. rezeki ya. Iya. Alhamdulillah. Makanya Dan gitu. nggak usah dilanjutin. Udah nggak usah. Alhamdulillah. Ada. Berarti itu pun juga ada transformasi kamu Banget. dari yang belum berhijab sampai akhirnya berhijab, tuh berhijab ada dibikin situ. di sana juga sampai akhirnya ya udah dibikin berhijab. Pas ciput, terus aku hamil anak kedua, cuti, masuk lagi nih ceritanya. Dijanjiin cerita waktu itu udah berhijab ya kan. Udah oke, udah semangat banget nih pas mau take, loh kok aku masih dikasih ciput. Oh enggak, iya katanya kamu masih pakai ciput. Wah aku udah mulai galau nih kayak, oh janjinya kan pakai hijab waktu itu. Terus masalahnya kalau misalnya udah aku okein ya berarti akan ciput Ciput lagi lagi, lanjut. ha. Iya, terus aku telepon lah manajer aku waktu itu. Aku bilang ini gimana ya? Aku bilang kan janjinya udah pakai hijab. Wah, udah lama tuh. Wah, meeting segala macam akhirnya dikasih hijab. Oh, lama tapi prosesnya berapa bulan atau tahun kali ada. Nah ini kan kamu sekekeh itu gitu ya. Tapi kamu nggak takut kalau misalnya emang ternyata benar. Kadang kan kita gertak ya. Udah Kalau misalnya kamu ya udah gue Iya. mengundur diri. Tapi misalnya itu terjadi, kamu milih yang mana? aku tuh orangnya nggak mau banyak pikiran gitu loh Kak. Jadi aku tuh orangnya ya udahlah, let it go aja. Maksudnya kalaupun emang rezeki aku cuma sampai situ ya udah. Aku nggak terlalu yang habis pikir pasti akan ada rezeki yang lain gitu. Aku tuh orangnya kayak gitu. Jadi nggak mau terlalu banyak pusing mikirin apa. Makanya dia kayak gini juga ya udahlah biarin deh. Ya soalnya Ya akan ada kebahagiaan dari yang lain-lain gitu Iya. walaupun dia Iya, dia dapatnya kebagian dari anak. iya. Dari gue juga sih. tapi kan dia pikir, oh udah putus sekolah nggak apa-apa. Laki gua kan ada Iya, Kan ada udah berapa perusahaan. perusahaan. Masya Allah. Amin amin. kerja ya, kerja terus kerja gitu. Aduh, Nama doang di PT, Pak. Nama doang, kerjanya mah kagak ada. saham kosong ya. Nama gosong. Mereka udah hidup dengan masalah itu kayaknya kayak nggak ada masalah malah. Masya Allah. Iya, karena udah santai. Masya Allah malah. Karena ada anak sekarang tuh. Enggak, kalau dulu aku tuh sebenarnya orangnya gampang banget ilfeel. Terus kalau misalnya ini orang apa sih? Ya aku bisa tinggalin. Maksudnya kayak kalau dulu pacaran kan kayak bisa putus. Maksudnya udah nikah udah nggak bisa. Ngerti nggak sih kayak ya udah harus diterima gitu. Mau dia gimana ya udah ya udah. Yang susah kan itu Ya, sebenarnya. nggak bisa Kita udahan kan. bertahan dari Ini apa ya. yang dipilih Ini gitu. kan. Ngomong gini, ngomong gini. Ya susah kan itu. Kita bertahan. Aduh. Ini apa namanya kalau kita lihat ya memang nggak semua keluarga itu sepaham, nggak semua keluarga itu memiliki frekuensi atau cara yang sama. Tapi mereka mampu menjalankan ini di 6 tahun ini, walaupun mungkin ya ada satu penyesuaian kanan dan kiri, tapi mereka masih bisa jalan bareng gitu ya. Iya. Iya, kalau Harapan nggak nih. jalan bareng kita udahan dong, Pak. Iya, Iya, Pak. Tapi kan hebat loh, maksudnya dengan perbedaan kalian yang tadi dikasih Tolak tahu belakang banget bertolak belakang banget, tapi malah kalian juga butuh itu gitu, tanpa kalian sadari juga. Ya, saling Walaupun membutuhkan. misalnya kayak cuek-cuekan, tapi tetap pasti ada sesuatu yang bikin kalian juga ya udah emang Iya, gue benar. emang sama Ya, lu, jelek-jeleknya gitu. gue pasti ada baiknya lah. Iya nggak sih? Ya minimal Minimal- anak-anak minimal punya tempat anak- buat nendang-nendang Iya, ya. minimal itu aja udah. Ada samsaknya lah gitu ya. Minimal Ada itu yang aja. diremes-remes. Aduh, ampun. Ini deh harapan buat anak. Buat Bapak. Kendra sama Bebe. Ya jangan sampai kayak gue dah. Gue cuma ngomong gitu aja. Maksudnya. Tapi hard worker tetap lo kalau udah. Oh iya dong, iya. Apalagi Jadi yang jelek-jeleknya jangan yang diambil. jelek-jeleknya diambil. Terus Ya, misalnya kayak gini nanti- masjid lah ya. Sekali yang jelek jangan diambil. Yang bagus kembat. Tapi kalau lo yang lo kepengen anak lo ikut dari lo apa? Iya itu pekerja kerasnya. Banyak keras. Iya pekerja keras. Terus habis itu ya, ya gue tuh ibaratnya gini loh. Kalau gue bisa kerja 24 jam, mungkin 25 jam gue akan kerja. Ya. Tapi kalau gue tuh gitu. Emang tuh. Dia sama workaholic. kayak papa aku banget. Iya, workaholic Makanya banget aku bilang gue. sama dia, aku ngelihat dia tuh sama kayak ngelihat papa aku bener-bener kerja
tegas, disiplin gitu. Mungkin itu juga yang kenapa aku akhirnya milih dia, karena aku ngeliat ada sosok papa di situ. tipis-tipis. Tapi untuk harapan misalnya nih, kan lu punya anak cewek ya. Lu pengennya dia dapat suami tuh yang kayak gimana gitu? Apa lu pengen Gimana dapat coba suami kayak Bagaimana gue kalau apa? dia punya calonnya seperti lu? Nggak mungkin, gue lebih senior. Kan lu senior, dia juniornya. Iya, junior. Kan sama. Tapi ya gue rasa anak gue bisa belajar dari gue sih. Maksudnya gue jangan sampai nyari lagi kayak bapak gue nih. Pasti kan gitu. Jadi itu pelajaran. Iya, jadi pelajaran buat dia gitu loh. Jadi ya kalau gue sih, gue nggak pernah menargetkan anak gue pengen jadi apa ya. Ya jadi orang yang berguna aja bagi nusa bangsa negara dan agama, Pak. Itu aja kalau gue. Simple ya. Sesimpel itu sih. So, ini sebenarnya kalau kita lihat ya, maksudnya memang juga nggak ada yang salah juga dari Reddy karena memang beliau ini pekerja keras, lelaki gitu ya. Jadi maksudnya yang ditunjukin itu juga ya sesuatu yang nggak semua orang bisa ngelakuin ya kan? Bisa semuanya, asalnya niat, Pak. Pak, nggak Allah itu tidak akan merubah suatu kaum kalau kaumnya itu tidak merubahnya sendiri. Bapak sendirian bukan satu kaum Pak. Oh Bapak iya, sendirian, iya Pak. benar. Tapi kita kaum manusia. Iya benar. Jadi kalau banyak juga yang nggak dapat kerja, Iya, gitu. iya. Semangatnya nggak sama gitu kan. Ya mudah-mudahan banyak hal baik yang bisa Ini ditularkan. kayaknya nggak ada yang baik. Buat Bebe belum, tadi kan Kendranya. Oke, Kendra tuh beri Kendra. Oh ya Bebe. Enggak, tapi kalau ngelihat Bebe sih karena apa ya namanya gua bercermin sama diri gue sendiri gitu ya. Ya gue berharap si Bebe itu jauh lebih strong dibanding gue sih. Dan kerja kerasnya gue tuh ya dia harus kerja keras tapi mungkin kerjanya tuh lebih pakai otak gitu loh. Kalau gue kan sekarang lagi lumayan ya otot sama otak gitu loh. Kalau dia tuh lebih ke otaknya, makanya gue pengen pinterin banget dia tuh sebenarnya ya. Karena dia laki-laki. Karena dia laki-laki. Gitu sih. Oh iya. Kalau Kiandra kayaknya apa ya? Ya cewek, kodratnya juga diambil sama cowok nantinya gitu ya. Jadi ya nggak bilang secukupnya juga sih. Cuman gua rasa karena dia kakak juga ya, jadi ya gue suruh dia untuk milih aja gitu. Tapi kalau cowok tuh gue pengen bener-bener apa ya? Lu bakal arahin Gitu Tanggung sih. jawab ya. Iya. Ya. Karena cukup berat jadi cowok itu. Seperti yang gue bilang tadi. Balik lagi deh. Balik lagi. Iya berat banget jadi laki tuh. Kalau lu udah? Apa? Kalau dia Sama sih kayak nggak pernah matokin pengen jadi apa, yang penting udah mereka jadi anak yang bahagia, terserah mereka nanti mau jadi apa, yang penting mereka tahu mana yang benar mana yang salah udah. Cukup segitu aja. sama dua-duanya. Sama dua-duanya. Iya. Enggak lah, nggak matokin mau jadi ini jadi itu. Yang penting mereka happy, mereka pilih mau apa, terus ya mereka tahu itu bener udah. Iya, asalkan kita menuntun mereka di jalan yang benar aja sih. Itu tahu. Nah, akhirnya keluar juga itu kata Mutiara. Senjata makan tuan. Waduh. Maksud gua kan gini. Udah bener. Jadi tambah tersalah lagi. Tersalah lagi. Menuntun jalan yang benar itu kan bisa apa aja, ya gak sih? Iya. Bener gak sih? Nungguin ya. Aduh, ampun. Teman-teman ya. Ya, apa namanya? Terima kasih yang udah menyaksikan ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Maafin. Dan kalau ada yang menurut teman-teman bermanfaat, monggo silakan di-share. Jangan lupa juga untuk subscribe. Ada subscribe. Kalian main YouTube juga gak sih? Ada. Apa? Baru dibuat besok. Mau buat besok. Bapaknya ini bikin YouTube buat orang. Iya kan? Benar. Buat kliennya dibikin YouTube gitu. Anak-anaknya belum dibikinin. Oh. Nah. Tapi Ya. siapa tahu. Keluar lagi deh, kata Mutiara keluar lagi deh. Bukan kata Mutiara ini Pak, Permata ini. Enggak, kalau menurut gua sesimpel ini buat gue. Gue udah ke belakang layar, terus lu nyuruh gua lagi di depan layar gitu. Lu maksud lu apa sih gitu? Mau lu apa? Mau lu apa sih gitu? Capek. Iya kan? Ya udah kalau gitu nggak usah di subscribe ya, soalnya YouTube-nya kayaknya belum dibikin ya. Tapi Instagram, nah lihat di bawah ya. Ada. Iya. Oke, Instagram ada semua dong dua-duanya ya. Alhamdulillah DM ada. Ya ada, gue juga ada. Cuma agak pasif lah. Karena kan di belakang layar. Karena di belakang layar. Gue tidak suka pamer-pamer gitu, gue nggak suka. Mau Instagram mamer. Enggak juga sih.
Tapi dia Jangan dilanjutin lagi udah. Udah cukup. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.